Pastor Octavianus Sintungkil Kapusi akan membawa renungan bagi kita yang dikutip dari perikop Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Demikian bunyinya. Kemudian naiklah Yesus di atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Judul renungan kita, Yesus memanggil, menetapkan rasul untuk mewartakan Injil. Saudara-saudari, Bapak Suci Paus Fransiskus menulis dalam himbauan apostolik Evangelii Gaudium, yaitu sukacita Injil, mengajak semua umat beriman Katolik untuk mengobarkan kembali semangat misioner demi mendukung tugas pewartaan di dunia dewasa ini. Dunia sekarang ini semakin dikuasai arus zaman yang bisa melunturkan keyakinan manusia pada prakarsa Allah dalam kehidupan. Umat manusia harus diarahkan untuk menghidupi nilai-nilai Injili agar dunia hidup dalam damai dan harmonis. Perikop Injil hari ini, yaitu Jumat kedua pekan biasa, menuturkan pemanggilan dan penetapan ke-12 apostel atau rasul. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dipanggil, ditetapkan, dan sebelum diutus, para murid itu dibekali dan diperlengkapi dengan kuasa. Yesus memanggil murid-muridnya dari berbagai latar belakang, karakter, pendidikan untuk bekerja sama dalam misi Kristus. Dipanggil dan diutus memberitakan, mewartakan kerajaan Allah. Tindakan Yesus memanggil para muridnya menunjukkan suatu kepercayaan kepada umat manusia untuk sedia terlibat, berpartisipasi dalam karya penyelamatan. Tugas kerasulan itu diserahkan Allah untuk ditanggungjawab bersama oleh umat beriman. Jadi panggilan dan perutusan tidak berhenti pada masa para rasul saja di zaman dulu, tetapi berlanjut terus dalam gereja oleh karena baptisan yang diterima umat beriman. Saudara-saudari, kita umat beriman dipanggil dan diutus. Setiap orang memiliki panggilan khususnya. Panggilan kita menjadi jalan hidup yang menuntun kita pada pemaknaan hidup. Ada panggilan menjadi imam, religius, adalah juga berasal dari Allah. Kita bersyukur dianggap layak hidup secara khusus dengan jalan selibat agar membaktikan hidup secara penuh dalam pelayanan gereja. Panggilan berkeluarga menjadi orang tua ibu bapa. Dua pribadi dipersatukan dalam ikatan perkawinan jadi keluarga dan dipercayai oleh Tuhan meneruskan kelahiran manusia dan keluarga itu jadi tempat berkumpul
pertama dan utama mengalami cinta dan pembinaan. Selain panggilan yang menjadi status hidup, juga kita berkata bahwa setiap orang itu memiliki panggilan. Panggilan dalam profesi yang jadi jalan pengabdian dalam hidup ini. Panggilan dalam tugas yang jadi jalan melayani dan juga jadi jalan memenuhi kebutuhan hidup, baik pribadi maupun untuk keluarga. Lewat tugas yang kita tanggung jawabi, kita diutus memberi kesaksian hidup yang dijiwai oleh iman. Sebagai orang beriman, kita masing-masing dipanggil dan panggilan dan perutusan kita adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah, mewartakan kerajaan Allah berupa kasih, damai, keadilan, kejujuran, menegakkan kebenaran, melawan penyelewengan, dan sebagainya. Kita diutus ke tengah kehidupan ini dengan masing-masing mengemban misi. Kita hendak dijadikan rekan sekerja Tuhan untuk menampakkan karya keselamatan. Bila dipilih dan dihunjuk oleh gereja lewat gembala atau pastor menjadi salah seorang pengurus gereja, mari kita syukuri panggilan dan penghunjukan itu. Panggilan pengurus adalah rahmat, dan itu berarti menjadi saluran rahmat Tuhan sesuai dengan status panggilan kita di tengah umat. Saudara-saudara, mari menyadari diri dipanggil dan diutus. Kita harus meneladani para rasul yang beriman dan percaya penuh kepada Tuhan. Kita harus percaya diri dan maju, berani mengajak dan memberi kesaksian tanpa malu melayani Tuhan dan sesama. Yakinlah, murid yang diutus akan tetap diperlengkapi kuasa dari Tuhan kapan dan dimanapun dia ditugasi. Semangatlah selalu, pace e bene, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.